wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian karena telah menyempatkan waktu pada siang menjelang sore hari ini, di mana nantinya kita akan mengadakan kegiatan bimbingan kelompok. Hendaklah sebelum melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kemarin kita telah belajar atau mengenal namanya bimbingan kelompok. Nah, di sini saya ingin mengingat kembali kepada teman-teman, apakah masih ingat apa artinya dari bimbingan kelompok itu sendiri? Kepada teman-teman yang masih ingat, dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, kepada saudari Gustini dipersilakan. Menurut saya bahwa bimbingan kelompok itu ya yang seperti telah kita lakukan pada saat ini, duduk mengikat, kemudian menggunakan dinamika kelompok untuk membahas sebuah topik yang tengah hangat di masyarakat. Baik, terima kasih kepada saudari Gustini. Benar sekali bahwasanya pengertian dari bimbingan kelompok itu adalah yang mana kita ada terdiri dari PK-nya dan anggota kelompoknya dan duduk melingkar seperti kita lakukan pada hari ini dengan mengangkat sebuah topik yang sedang hangat-hangatnya. Nah, berkenaan dengan topik di sini ada tujuan dari bimbingan kelompok. Nah, kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingat mengenai tujuan dari bimbingan kelompok itu tersendiri? Kepada teman-teman dipersilakan kalau masih ingin menyampaikan pendapatnya. Baik, kepada saudari Siti dipersilakan. Baik, dari tujuan bimbingan kelompok ini adalah di mana kita akan mendapat informasi baru yang terupdate dan teraktual, di mana juga kita akan dapat menambah wawasan yang dari awal tidak tahu menjadi tahu. Itu saja. Baik, betul sekali yang disampaikan oleh saudari Siti, yang mana kita akan membahas suatu topik yang sedang hangat-hangatnya akan dibicarakan oleh halayak masyarakat. Nah, di sini berkenaan kegiatan pada siang menjelang sore ini, di mana teman-teman boleh menyampaikan pendapatnya sukarela kayak gitu kan, dan tidak menyudutkan pendapat teman-teman lainnya. Terus teman-teman juga tidak boleh menyebarluaskan mengenai topik yang kita berbicarakan pada siang menjelang sore ini. Nah, di sini kita itu dua topik. Nah, pada kesempatan kali ini di mana kita akan menyampaikan topik tugas. Nah, di mana di sini mengenai tema tentang bullying. Di mana bullying ini lagi semarak-semaraknya di kalangan remaja kayak gitu kan. Di mana para remaja berkelompok atau mencaci maki. Nah, jadi di sini saya ingin mengangkat cerita itu dikarenakan sangat rame kayak gitu. Nah, kepada teman-teman sekalian yang mengetahui tentang bullying, dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, kepada saudara Aksan dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Dan bullying itu kan dimana masyarakat atau para remaja sekarang itu tuh lebih berfokus mereka itu untuk mendapatkan perhatian dari orang lain, yang dimana mereka membuli seseorang biar mereka itu dikenal oleh orang lain, yang menyebabkan orang lain itu menjadi tersinggung. Jadinya mereka itu semakin menjadi, kalau orang yang disinggungnya itu semakin tertekan. Sekali kepada pendapat saudara Aksan, betul yang dimana dia sampaikan tadi itu mengenai tentang dia ingin mencari simpati dari orang-orang lain kayak gitu. Nah, kepada teman-teman yang lain, jika masih ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, dipersilakan. Baik, kepada saudara Riko dipersilakan. Terima kasih. Tapi menurut saya bullying ini kalau dalam suatu agama lebih masuk pada kategori mengolok-olok, menghina, bahkan menyakiti secara fisik. Dan itu dalam konteks agama ini, yaitu agama Islam, melarang akan tindakan bullying tersebut, dikarenakan orang yang mengolok-olok itu belum tentu dia lebih mulia di mata Allah ketimbang orang yang diolok-olok. Itu saja pendapat saya. Baik,
betul, kita boleh kasih aplaus dulu untuk saudara. Betul sekali yang disampaikan saudara Nicole tadi mengenai dari aspek keagamaannya, gimana bahwa di ajaran agama Islam itu tidak boleh mengolok-olok seseorang atau mencela seseorang kayak gitu. Nah, dari pendapat Diko tadi, apakah masih ada dari teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian dari bullying? Baik, kalau tidak ada, langsung saja kita ke tahapan selanjutnya yaitu. Nah, di sini kan tadi membahas pengertian. Nah, setelah pengertian itu pasti ada penyebabnya atau faktor-faktornya. Nah, di sini dari teman-teman sekalian, apakah teman-teman ada yang mengetahui apa sih faktor-faktor dari tindakan bullying itu tersendiri? Kepada teman-teman dipersilakan jika ada. Baik, kepada saudari Putri Intan disilakan. Terima kasih. Menurut saya dalam agama bahwasanya faktor dari bullying ini yaitu di mana kurangnya keimanan pada diri dan adanya rasa iri terhadap orang tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Betul sekali, dia menyampaikan dari sudut pandang dari faktor keagamaannya. Nah, dari faktor keagamaannya beralih, apakah masih ada faktor-faktor yang lain mempengaruhi dari tindakan bullying? Baik, kepada saudari Yulia dipersilakan. Mungkin saya akan menjelaskan dari aspek kebudayaan. Di Indonesia sendiri mungkin bullying itu belum ada ya dari segi budaya. Kebanyakan bullying itu berasal dari budaya-budaya luar. Kemungkinan para remaja tersebut sering melihat atau menonton film dari luar atau informasi-informasi yang ada di media sosial dari luar sehingga membuat mereka mencontohi hal tersebut. Baik, betul sekali yang disampaikan oleh saudari Mulia tadi. Bahwasanya kalau di Indonesia itu tersendiri belum ada tindakan bullying. Mereka lebih banyak mencontoh atau melihat dari budaya-budaya luar. Dari budaya luar nih, apa masih ada faktor-faktor yang lain penyebab tindakan bullying? Kepada teman-teman, jika masih ada menyampaikan pendapatnya, dipersilakan. Kepada saudari Gustini, dipersilakan. Menurut saya selain dari keagamaan dan budayanya, bully juga kan biasanya bully ini terjadi di kalangan remaja ya. Nah, menurut saya lingkungan pertemanan itu juga sangat berpengaruh karena jika dia salah memilih teman, biasanya anak yang baik-baik saja ketika dia berteman dengan anak-anak yang suka bergeng-geng, terus mengolok-olok teman yang lain, maka dia juga akan ikut-ikutan. Nah, peran guru dan orang tua juga ketika kurangnya kontrol dari orang tua dan di sekolah mungkin kurangnya kontrol dari guru sehingga tindakan-tindakan bullying ini tadi tidak diketahui. Nah, sehingga bullying ini akan terjadi secara terus-menerus. Baik, terima kasih kepada saudari Gustini. Betul sekali, dia lebih mengenai faktor dari segi sosial, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan masyarakat kayak gitu ya. Nah, beranjak dari faktor-faktor yang kita bahas tadi, pasti ada tips-tipsnya yang akan dilakukan oleh kita sendiri. Nah, mengenai tips-tips, apakah ada teman-teman ingin berpendapat mengenai tips-tips tersebut? Kepada teman-teman, silakan jika ada. Baik, kepada saudari Tasya dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya tipsnya dari sosial ya, dari lingkungan sendiri. Untuk dari lingkungan tipsnya kita harus memilih pertemanan itu teman yang baik. Terlebih lagi dari lingkungan, kalau kita memilih teman yang baik pastinya kita akan, kalau kita di lingkungan yang baik pastinya kita tidak akan mendapatkan teman yang buruk. Betul sekali. Terima kasih dari pendapat saudari Tasya tadi mengenai dari bidang tips-tips dari bidang sosialnya kayak gitu. Nah, dari bidang sosialnya adakah tips-tips lain untuk mengenai tindakan bullying ini? Kalau jika masih ada, pada teman-teman disilakan untuk menyampaikan. Baik, kepada saudari Yuliana dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu sebelumnya. Tentunya ketika seseorang melakukan bullying, maka di sini perannya pertama terkait keagamaan pada diri seseorang itu. Tentunya kalau kita paham bahwa di awal itu disebutkan bahwa kita nggak boleh zolim kepada teman kita. Mungkin itu saja. Baik, nah dari yang ini memandang dari tips-tips
dipersilakan kepada teman-teman. Baik, kepada saudari Rusmini dipersilakan. Baik, menurut saya kita kan sebagai warga negara Indonesia nih yang beragam banget tuh budayanya. Nah, kita itu harus lebih meningkatkan rasa toleransi baik dari agamanya, kemudian saling menghargai suku dan budaya, karena seperti yang kita ketahui, kita ini kan Indonesia berbeda-beda namun satu jua kan. Jadi jika kita itu rasa toleransinya tinggi, terus jiwa saling menghargainya tinggi, insya Allah perilaku budi ini tidak akan terjadi. Ini saja. Baik, betul sekali disampaikan pendapat dari saudari Gustini tadi mengenai aspek kebudayaannya atau tips-tips dari tindakan budayanya. Nah, gimana nih teman-teman, masih semangat nggak dalam melakukan kegiatan bimbingan kelompok siang hari ini menjelang sore hari ini? Masih. Nah, ada yang masih. Berarti di sini saya ada sebuah games yang mana nanti kita bermain gamesnya ini mengenai gajah semut, kayak games minggu belakang. Nah, di sini kita akan membahas game tentang gajah semut. Nah, kita nggak usah berdiri, hanya saja kita ganti konsepnya menggunakan tangan. Baik, kalau gajah itu mundur, kalau semut itu maju. Jadi kalau saya bilang kayak gini, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah maju. Kalau semut tadi mundur ya. Nah, kita coba dulu apa langsung? Coba dulu. Oke. Baik. Semuanya boleh tangannya ke depan. 1, 2, 3. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, semut. Ayo. Semut mundur, gajah maju. Iya, semut mundur, gajah maju. Gajah pendek. Semut pendek, gajah panjang. Ingat, semut pendek, gajah panjang. 1, 2, 3. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, 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 gajah, 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 gajah. Nah, betul kan? Nah, kita langsung saja mulai ya. Kalau yang kalah nanti kita ada hukumannya kayak gitu. 1, 2, 3. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, 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 gajah, gajah, gajah semut, gajah semut, semut. Andri. Nah, baik, kepada Andri di sini karena dia salah atau kalah kayak gitu, boleh menyanyikan sebuah lagu yang sebisanya saja. Potong liwe ang sama sa ikwali no nakita kang sadar sa pakali sorang kanan sorang kiri lalalalalalala. Dari game tadi kan kita sudah tiba kita akhir penghujung acara. Nah, di sini saya meminta kepada teman-teman sekalian untuk menyampaikan sebuah pesan dengan sebuah pesan pada teman-teman, dipersilakan. Baik, kepada saudara Andri dipersilakan. Untuk pesan, saya merasa bimbingan kelompok ini sudah lumayan aktif dan lumayan baik lancar. Dan untuk SB-nya sudah lumayan seru dan baik. Terima kasih kepada saudara Andri. Di sini beliau menyampaikan sebuah pesan. Nah, di sini saya minta kepada teman-teman untuk menyampaikan sebuah pesan untuk kegiatan agenda kita selanjutnya. Baik, kepada saudari Siti dipersilakan. Baik, pesan untuk hari ini adalah dimana kita sudah membahas tentang bullying. Semoga kita terhindar dari bullying, bahkan juga terhindar supaya tidak menjadi pembuli. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Tibalah kita di akhir penghujung acara. Saya selaku sebagai PK, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman sekalian karena dapat mengikuti agenda kegiatan kita pada siang menjelang sore hari ini. Sebelum mengakhiri acara kegiatan pada siang menjelang sore ini, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Saya undur diri, dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita untuk menuju pulang ke rumah masing-masing, kita boleh berdiri sejenak. Kita menyanyikan dalam sepatu Bella dengan dimulai dari sebelah kanan. Untuk Mbak Benito dipersilakan menghadap sebelah kanan, dan untuk beliau untuk jalur keluarnya tolong dikondisikan. Beliau 1,
1, 2, 3. Gelang sepatu